Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Civil Law System, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Ashari. Sivalia Putri. Nama saya Saiful Aldiansyah. Nama saya Nur Ahmad Safudin. Kami akan menayangkan video seputar wawancara masalah hukum. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Desi Ashari. Jadi saya hari ini mau wawancara Ibu tentang masalah hukum gitu ya. Jadi menurut Ibu itu hukum itu apa sih Bu? Hukum itu adalah aturan yang ada di negara Indonesia yang harus ditaatin gitu. Ya. Terus menurut Ibu bagaimana sih hukum di Indonesia saat ini Bu? Kalau untuk saat ini sih yang saya nilai sekarang ya agak sedikit berantakan. Ya berantakan aja kayaknya, maksudnya tidak ada keadilan gitu. Untuk menengah ke bawah kalau melakukan kesalahan itu kayak dijasnya bener-bener salah gitu. Kalau di orang petinggi-petinggi di atas pasti beda gitu. Jadi lebih dibeda-bedakan ya Bu ya Beda-bedakan, Bu. ya, Jadi benar. kurang adil ya Bu ya. Nah, terus untuk harapan kedepannya nih untuk hukum di Indonesia itu Ibu harapannya bagaimana ya Bu? Harapannya sih yang pengen sih lebih adil lagi ya untuk masyarakat yang di bawah ya gitu. Maksudnya seperti ini ya, kalau dibilang adil nggak adil, ya nggak adil gitu. Karena di kalangan bawah itu kalau misalnya untuk melakukan hal yang salah, yang kecil aja bisa diperbesar gitu. Kalau misalnya bagian yang untuk yang ke atas, menengah ke atas ya, itu melakukan kesalahan itu pasti gampang gitu dia diurusinnya gitu, diselesaikannya gampang gitu sih. Nah, udah makasih ya Bu untuk wawancara hari ininya. Pokoknya untuk Ibu selalu jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak, saya Sivalia Putri. Saya ingin bertanya tentang hukum. Saya mau nanya tentang pendapat Bapak tentang hukum itu apa? Hukum adalah salah satu aturan yang memang mendasari kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau menurut saya hukum memang diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, seperti itu. Oke, terus saya menurut Bapak itu apa sih pendapat hukum di Indonesia saat ini itu apa? Ya, untuk pendapat saya hukum di Indonesia sebenarnya sih memang banyak ya. Maksudnya banyak hukum yang sudah mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sampai hari ini memang banyak hukum-hukum yang abu-abu lah menurut saya mah gitu ya. Jadi istilahnya terkadang hukum diciptakan sudah baik, tapi sosialisasi kepada masyarakat sehingga apa yang ingin disampaikan dari hukum itu sendiri masih banyak yang salah kaprah lah gitu. Oke. Terus harapan Bapak ke depannya nih hukum di Indonesia itu seperti apa? Oke, harapan saya sih sebenarnya hukum yang diciptakan atau misalkan kan kalau kita berbicara hukum berarti kan ada banyak lah gitu kan, ada undang-undang segala macam. Maksudnya gini, hukum yang sudah terbentuk baik adanya, namun sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan. Supaya apa? Supaya masyarakat kita paham betul gitu, perkara hukum, perkara aturan-aturan yang dan regulasi yang diciptakan oleh para jabat di pemerintahan. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Andreas. Oke, makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Mas, perkenalkan saya Nur Ahmad Safudin dari Fakultas Ilmu Hukum Uniba. Mohon maaf, sebelumnya dengan siapa Mas ya? Satrio Nugroho, Pekerjaannya Mas? ya sehari-hari ojek online. Oke, gini Mas, saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Masnya soal hukum di Indonesia nih. Menurut Mas itu hukum itu apa sih Mas? Hukum itu suatu dasar yang mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke Mas, biasanya kan sekarang sering nih lihat-lihat di media sosial atau di TV atau di radio mungkin soal penegakan hukum di Indonesia nih. Menurut Mas penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa sekarang Mas? Penegakan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang telah diundang-undangkan, sudah dijalankan dengan benar begitu. Sesuai dengan apa yang sudah dibuat lah selama pemerintah kita. Oke Mas, terus yang terakhir nih Mas, harapan Mas nih untuk hukum di Indonesia seperti apa nih Mas harapannya? Ya, harapan saya sebagai warga negara Indonesia, saya ingin hukum di Indonesia lebih ditegakkan lagi seperti itu. Jangan tumpul ke bawah gitu. Harus Jangan terjun ke bawah, tumpul ke atas. iya gitu ya.
harus lebih korporatif lah, seperti aparat-aparat hukumnya gitu. Udah. Gitu Mas ya. Iya. Oke Mas, kalau gitu terima kasih buat waktunya. Oh, iya. Oke Mas. Halo Teh, perkenalkan nama saya Saiful Ardiansyah. Saya dari Fakultas Hukum Uniba. Saya ingin menanyakan itu ya ke Teteh nih. Hukum itu menurut Teteh apa sih Teh? Kalau untuk pribadi saya ya, hukum itu berarti peraturan pemerintah yang dibuat untuk kita taati, yang misalnya nggak boleh dilanggar gitu. Nah, contoh kan kayak seperti sekarang ini kan lagi pandemi nih. Kita kan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Nah, masyarakat kita ini kan masih sangat susah ya untuk diarahkan ke situ. Suatu contoh aja untuk di alun-alun Serang sini kan biasanya dari pemerintah kita kan sudah menghimbau untuk melaksanakan 3M itu secara baik dan benar. Betul. Tapi ternyata di lapangan itu masih sebagian masyarakat kita yang kurang paham dengan apa arti protokol kesehatan itu. Nah, makanya kita sebagai petugas keamanan di sini menghimbau juga buat masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan yang telah ini oleh pemerintah gitu, supaya masyarakat mematuhi agar pandemi ini cepat selesai. Nah, dengan adanya itu kan pemerintah kayak semacam bikin aturan gitu ya. Barang siapa yang melanggar itu kan pasti akan dikenakan sanksi. Ya itu mungkin yang kita sebut hukum gitu. Entah itu dengan denda, entah itu dengan hukuman fisik, push up atau gimana gitu. Jadi itu menurut Teteh tuh Nah, hukum Teh ya. kalau menurut pribadi saya seperti itu. Ini Teh ya, pertanyaan kedua dari saya nih ya. Ya. Pandangan hukum sekarang menurut Teteh nih apa nih? Pandangan hukum yang sekarang yang ada di Indonesia nih seperti apa nih menurut Teteh nih? Ya kalau kita sih sebenarnya mengacu pada ini aja ya, pada kayaknya kalau melihat di luar sana sih masih kurang ini ya. Contohnya kan pejabat yang korupsi sekian gitu kan, kenyataannya yang bermiliar-miliar itu belum di ini gitu, hukumannya nggak maksimal gitu. Justru iya malah kok gitu ya, kurang lah gitu kalau menurut saya mah. Berarti menurut Teteh itu kurang adil berarti Teh ya? Ya gitu. Oh, gitu. Sedangkan yang mencuri ayam aja dia langsung nih ya kan? Benar. Iya. Menurut pandangan saya sih gitu. Makanya tolonglah gitu sebagai pejabat pemerintah tuh, yuk kita bareng-bareng gitu supaya negara kita ini bebas dari korupsi, Benar. bebas dari ya itulah orang-orang yang melanggar hukum tuh coba sih diterapkan gitu sebagai keamanan juga, sebagai misalkan aparat gitu ya yang berkewajiban gitu, tolonglah ditindak gitu. Betul. Iya, untuk yang kejahatan-kejahatan di jalan, kejahatan di mana kan sangat rawan juga tuh. Betul. Makanya tolong juga diperhatikan gitu. Jangan ini yang sekiranya apa kayak nyuri ayam, nyuri apa, nyuri itu gitu kan. Ini nggak terlalu berat. Sedangkan yang korupsi bermiliar-miliaran juga itu kan kayaknya kita kurang puas juga gitu sebagai masyarakat. Benar. Gitu kok seolah-olah dibiarkan gitu loh. Cobalah agak melihat ke bawah gitu tuh. Berarti lebih adil ya Teh ya, biar lebih adil ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu, Oke. Iya. Oke Teh, pertanyaan ketiga dari saya nih, Apa tuh? apa sih Teh harapan Teteh untuk kedepannya hukum di Indonesia ini seperti apa inginnya kedepannya gitu? Ya kalau kita sih supaya adil dan makmur aja sih, Iya, kita nggak minta yang lebih yang harus gimana gitu. Yang penting kita hidup aman, tentram, damai gitu aja sih di wilayah di negara kita sendiri gitu, tanpa ada yang musik, ada yang kriminal, ada yang seolah-olah kita ini hidup damai, tentram, adil, makmur gitu aja. Siap Teh. Iya. Kalau begitu. Kebetulan namanya siapa Teh? Teh? Saya Wiwin, Ya Teh Wiwin. Ya. Pekerjaannya apa nih Teh? Kita Kalau boleh tahu. Kebetulan sebagai petugas keamanan di wilayah alun-alun Serang. Oh, wilayah alun-alun Kota Serang ya? Ya, siap. Oke sih Teh, cuma itu aja. Jadi kita lagi pengen ngumpulin nih Oke. obrolan dari masyarakat tentang hukum itu seperti apa sih. Jadi Siap. akhirnya kan kita tahu nih pendapat Siap. Teteh seperti ini. Siap, siap. Jadi saya ucapin terima kasih Teh atas waktunya. sama-sama. Makasih banyak Teh ya. Ya, siap.